Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, khususnya kaum usia lanjut. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini mau mengajak kita untuk menjadi kaum lanjut usia yang sehat. Dan karena kita sehat, maka kita bisa mandiri. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang memasuki usia lanjut, seringkali kita merasa sudah selesai. Sudah masuk ke tahapan orang suka bilang dalam sikap pesimis, saya sudah bau tanah. Sudah dekat ajal. Sebentar lagi goodbye. Tidak. Usia lanjut adalah merupakan tahapan memasuki kesempatan yang baru dalam menjalani kehidupan. Musa melakukan pelayanannya di usia 80 tahun sampai 120 tahun. Dan kita tahu juga ada presiden atau perdana menteri di Malaysia, usianya juga sudah luar biasa. Kita diingatkan bahwa kalau kita pensiun bukan berarti selesai. Itu sebabnya saya dan beberapa teman-teman di LAI yang membangun komunitas usia lanjut, kami menyebutnya bukan lansia tetapi ELDOF. Elderly, old, very old. 60, 70, 70, 80, 80 ke atas. Adalah tahapan-tahapan yang masih mampu mandiri. Dan itu bisa terjadi kalau kita sehat. Mari kita lihat, Bapak Ibu, kita akan memiliki kesehatan dengan baik kalau kita mempunyai dua imunitas. Imun yang pertama adalah imun rohani. Kekuatan rohani kita yang terpelihara dengan baik. Sapaan hari ini mau mengajak kita untuk terus tidak berhenti dalam melanjutkan kehidupan persekutuan dengan Tuhan, dalam doa, dalam firman, dan persekutuan dalam kehidupan kebersamaan kita. Kita akan mampu menjadi mandiri ketika kita tidak sendiri, tapi kita bersama Tuhan dan sesama kita. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk tetap membangun ibadah-ibadah kita walaupun secara online. Marilah kita menghadiri ibadah-ibadah kita secara daring, sehingga di dalamnya kita mendengar firman Tuhan, yang bahkan tidak hanya terbatas pada komunitas kita sendiri di masing-masing jemaat, tetapi kalau kita masih merasa kurang, kita bisa pindah ke jemaat GKP yang lain. Seklasis Priangan misalnya, atau bahkan lintas klasis, atau semangat oikumene, kita juga mau mendengar dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Tapi yang utama ialah iman kita imun. Iman kita terpelihara. Yang kedua ialah imunitas jasmani. Kita harus sadar bahwa memang semakin berusia yang panjang, semakin banyak keterbatasan kita secara fisik. Oleh karenanya kita membutuhkan energi-energi tambahan. Tapi tentu secukupnya. Yang membuat kita tetap sehat. Yang membuat kita bisa tetap beraktivitas, tulang-tulang kita bisa tetap menyangga kita berdiri dan berjalan.
Maka mari kita melakukan berbagai aktivitas kita dengan berolahraga ringan, dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang memberikan kita semangat, sukacita, dan gembira. Seperti yang saya lakukan barusan. Bagaimana saya mencoba membaca teks Alkitab, walaupun tidak persis sama dinyanyikannya, tetapi ketika itu dinyanyikan, itu akan lebih mudah diingat, lebih mudah dilakukan. Kita bisa membangun imunitas tubuh kita juga dengan mengembangkan hobi-hobi kita. Ayo, begitu banyak hobi kita yang dulu mungkin tidak dapat kita lakukan oleh karena tugas-tugas formal kita. Waktu yang padat sekali, kegiatan padat sehingga waktu kita terbatas. Saat ini ketika usia kita sudah masuk usia 60 ke atas, dan di masa pandemi, kita punya kesempatan melakukan hobi. Sambil saya menyampaikan sapaan ini, saya mendengar burung-burung berkicau yang kami pelihara di halaman depan. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas lain. Bermain musik, bernyanyi. Saya mengarang lagu yang bisa saya lakukan itu. Mungkin bercocok tanam bagi kita yang suka di rumah, di halaman, di taman, atau di kebun, dan sebagainya. So sekalian, mari kita tetap hidup mandiri dengan juga memperhatikan MM yang lain supaya kita sehat, yaitu protokol kesehatan. Bagaimana kita tetap memakai masker, mencuci tangan, bagaimana kita menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menunda berbagai kegiatan-kegiatan keluar rumah. Mungkin kita banyak di rumah, tetapi kita memiliki banyak berkat di rumah. Kita tidak perlu takut. Oleh karena itu, marilah kita juga menghindari berita-berita yang terlalu banyak menakutkan kita, baik melalui media televisi, bahkan melalui postingan-postingan di grup-grup WA kita. Bisa jadi itu adalah hoax, berita bohong. Tapi sebaliknya, mari kita bangun semangat kebersamaan kita. Saya bersyukur saya menjadi bagian dari grup WA kaum Usia Indah GKP Jemaat Bandung, yang di dalamnya ada banyak sapaan, doa, kan firman Tuhan diberitakan, termasuk juga postingan cerita-cerita humor ringan yang sehat dan lucu. Mari kita lanjutkan kehidupan kita, pelayanan kita, persekutuan kita, dan kesaksian kita, karena kita sehat dan olehnya kita mandiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.